Hai, selamat datang di channel Tompu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Ketika Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport, yaitu sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat, sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Menurutnya, Freeport merupakan perusahaan pelopor penanaman modal asing di Indonesia dan lebih istimewa lagi dalam modal yang sangat besar, sebab investor asing datang ke Indonesia dalam keadaan Indonesia yang masih sulit pada tahun 1966. Bagi Soeharto, banyaknya uang yang diinvestasikan Freeport ke bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanaman modal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaannya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal Papua. Pegunungan Ertsberg tak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Gersberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Gersberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia lewat kontrak karya berdasarkan UU Penanaman Modal Asing atau PMA yang diizinkan pemerintah Soeharto. Freeport memiliki hak istimewa untuk merambahnya. Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk dari suku Amungme yang mendiami dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungme sangat terikat dengan tanah leluhurnya. Bagi suku Amungme, Gunung Gersberg dianggap suci. Puncak Gersberg dikiasi sebagai kepala ibu. Orang Amungme sangat menghormati kawasan keramat itu. Ketika beroperasi, aktivitas penambangan Freeport telah mengubah bentangan alam Gunung Gersberg menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Danau Wanagon sebagai danau suci orang Amungme ikut hancur karena dijadikan pembuangan batu limbah yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari 3 badan sungai utama di wilayah Mimika, yaitu Ahwagon, Otomona, dan Akskwa. Ketiga sungai dijadikan tempat pembuangan limbah sisa produksi. Lebih dari 200.000 ton limbah dibuang setiap harinya ke sungai Ahwagon yang kemudian mengalir ke sungai Otomona dan sungai Akskwa. Tak hanya invasi modal asing, suku Amungme dan suku-suku lainnya juga terjepit oleh migrasi pendatang dari luar Papua. Sekira 1 juta hektar lahan mukim suku Amungme berpindah tangan ke tangan para pendatang. Inilah imbas dari program transmigrasi yang digalakkan pemerintah Orde Baru. Menurut antropolog Austria Christian Warta, ideologi Soeharto tentang pemindahan penduduk tersebut didasarkan pada asumsi tentang keunggulan pendatang baru. Soeharto melihat para pendatang membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil di Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat yang tertinggal dan harus berbudaya dan beradab. Akibatnya, banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan oleh meningkatnya jumlah pendatang tersebut. Ketakutan menjadi minoritas di tanah sendiri, inilah yang secara wajar memicu nasionalisme Papua. Keberadaan Freeport memantik konflik dengan masyarakat setempat. Bagi orang Amungme, Freeport seperti pencuri yang menjara kediaman orang lain tanpa izin. Freeport sendiri sempat menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amungme berupa sekolah, pasar, hingga perumahan. Namun, kesepakatan tak pernah terjadi karena salah urus dari pemerintah daerah. Pada tahun 1977, protes suku Amungme dan 6 suku lainnya memuncak jadi perlawanan terbuka. Mereka memotong pipa penyaluran biji tembaga, membakar gudang, dan melepaskan keran tangki persediaan bahan bakar milik Freeport. Insiden ini terdengar sampai ke Jakarta. Soeharto kemudian menerapkan kebijakan keras lewat pendekatan keamanan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pun diturunkan. Kebun dan rumah-rumah dihancurkan. Sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang meninggal di Tembagapura sebanyak 900 orang. Para saksi di lapangan memperkirakan itu 2 kali lipat daripada jumlah yang sudah didata tersebut. Sebagian besar warga Amungme ditangkap dan diintegrasi tentara. Yang melarikan diri memilih tinggal di hutan sekitar Lembah Tisinga selama 3 tahun. Mereka dipandang sebagai pengacau semacam Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Represi lanjutan dilakukan dengan menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer atau DOM selama 20 tahun, yaitu dari tahun 1978 hingga tahun 1998. Pemerintah juga memindahkan warga Amungme ke dataran rendah untuk dijadikan petani karena lingkungan yang tidak cocok. Sebanyak 20% anak-anak Amungme meninggal karena malaria, namun bisnis Freeport tetap jalan terus. Selama 14 tahun pertama beroperasi,
Freeport meraup keuntungan sebanyak 14,9 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan aliran dana di jalur yang lain? Sejak tahun 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5-7 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Selain itu, menurut prospek 13 Juli tahun 1998 sebagaimana dikutip dari Amiruddin dan Aderito bahwa Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebanyak 20,3 juta dolar Amerika Serikat berdasarkan Kepres nomor 92/1996. Pada tahun 1996, sekitar 2.000 personil dari Kesatuan Kopassus dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto demi menjaga Freeport. Untuk itu, Freeport memberikan lagi dana kepada Soeharto sebanyak 40 juta dolar Amerika Serikat. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeruk emas lebih banyak lagi. Sebaliknya, bagi pemerintah, Freeport adalah pendulang uang yang harus diamankan dari apapun. Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan. Pundi-pundi devisa negara bertambah lewat tangan pengeruk Freeport. Ini menjadi penghasilan terbesar dari Papua untuk Indonesia. Akan tetapi, yang diuntungkan dari kerjasama ini hanyalah penguasa Orde Baru, segelintir elit Papua, dan sang pemilik modal. Soeharto yang berjuluk Bapak Pembangunan Nasional telah mengingkari harapannya untuk membangun masyarakat lokal di Papua. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.